Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil pembuahan saya di musim hujan. Dan ada juga video saya panen anggur Syarfi, itu juga hasil pembuahan di musim hujan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips dan rahasia bagaimana caranya untuk membuahkan di musim hujan hingga sukses panen. Simak terus. Selamat datang bagi yang baru sampai di channel ini. Perkenalkan, nama saya Supergen, pengangguran dari Lombok. Buat teman-teman yang ingin sukses merawat pohon anggurnya sampai berbuah dan panen, silahkan subscribe channel ini. Pohon anggur adalah pohon yang tidak mengenal musim. Kita bisa membuahkannya kapan saja. Dan di musim hujan ini, banyak teman-teman dari pengangguran yang tidak berani untuk membuahkan anggurnya karena alasan gagal panen. Nah, kita harus tahu apa penyebabnya dan apa solusinya, sehingga kita bisa mempertimbangkan untuk membuahkan anggur kita di musim hujan ini. Dan ini juga berlaku di musim kemarau. Nah, di video kali ini saya akan membahas semuanya, rahasia agar kita bisa sukses dalam merawat buah anggur kita dari berbunga sampai bisa panen. Kita langsung saja, silahkan simak video berikut ini. Oke guys, mungkin ini lebih ke arah pengalaman pribadi saya ya guys ya. Jadi dulu pada saat saya baru bisa membuahkan anggur, saya malas memberikan pupuk generatif yang seharusnya setiap minggu kita berikan pada saat baru mulai berbunga ya. Apa yang terjadi? Bunga tidak menjadi buah yang kita harapkan. Buahnya menjadi kerdil, kemudian pecah-pecah, dan itu yang membuat buah yang kita harapkan akan kita panen menjadi gagal panen guys. Dan setelah belajar, kemudian lewat pengalaman juga, akhirnya baru saya sadar bahwa pupuk generatif ini sangat dibutuhkan oleh pohon anggur pada saat berbuah guys. Jadi ini yang harus teman-teman lakukan, memberikan pupuk generatif setiap 1 minggu sekali ya guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya di pupuk anggur agar cepat berbuah. Linknya ada di atas, tinggal teman-teman pencet ya. Di sini saya mau menjelaskan mana daun yang harus kita pangkas dan mana daun yang harus kita pertahankan guys. Jadi teman-teman coba perhatikan di sini biar tidak salah paham dalam pemangkasan. Jadi yang perlu kita pertahankan adalah daun setelah buah. Nah, daun setelah buah kita pertahankan sekitar 12 daun utama. Ya. Dan daun yang harus kita buang adalah daun sebelum buah ya. Jadi ini bisa dipertahankan dan bisa dibuang. Alasannya kita buang adalah biar tidak terkena jamur ya guys ya. Biasanya daun tua itu akan cepat sekali terserang jamur. Jadi apabila kita biarkan maka dia akan menginfeksi daun-daun yang lebih muda. Jadi kita putus mata rantainya dengan membuang daun yang lebih tua gitu guys. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan ya guys ya. Karena daun setelah buah itu akan berfotosintesis dan hasil fotosintesisnya akan diserap oleh buah yang kita rawat sampai panen ya guys ya. Jadi jangan sampai salah pangkas ya. Sekarang kita akan fokus di sebelahnya. Saya akan berikan contoh kesalahan yang sering kita lakukan setelah keluar bunga ya. Jadi yang sering kita lakukan dahulu ini, pengalaman saya pribadi adalah memangkas daun setelah buah dan membiarkan daun sebelum buah. Menurut saya ini sangat keliru guys. Kenapa? Karena daun tua yang kita rawat tidak akan mungkin bertahan lama karena akan terserang jamur guys. Jadi jamur yang diserang oleh daun tua nanti akan menginfeksi buah yang kita rawat. Jadi itulah yang membuat kita gagal panen guys. Dan inilah contoh pemangkasan daun setelah buah guys. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Buah menjadi kerdil dan banyak sekali yang rontok, kemudian malainya menjadi kering guys. Jadi berbeda sekali dengan saudara kembarnya yang kita pertahankan daun setelah buahnya dan membuang daun sebelum buahnya guys. Ya menurut saya sih ini cantik sekali guys.
Jika teman-teman tidak memiliki GH, saran saya biar kita bisa melindungi buah dari serangan hama, jamur maupun serangga, teman-teman harus menggunakan fruit cover ini guys. Jadi sangat murah meriah ya kalau dibandingkan dengan hasilnya melindungi buah anggur kita dari serangan hama, jamur maupun serangga guys. Ada beberapa faktor yang membuat perpecahan terjadi di antara buah anggur. Ya, maksudnya sih buah anggur yang pecah gitu. Salah satunya adalah berdesakan atau tidak adanya physical distancing antara buah satu dengan buah yang lain. Tugas kita di sini adalah melakukan penjarangan agar tidak terjadi bentrokan antara anggur yang satu dengan anggur yang lain. Ya kurang lebih seperti inilah guys untuk penjarangannya. Ya tega nggak tega ya harus tega guys. Faktor penyebab buah anggur kita pecah selain berdesakan adalah karena curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan air yang diserap oleh akar tanaman kita akan diteruskan ke buah, sehingga kadar air dalam buah akan tambah tinggi. Itulah yang menyebabkan buah menjadi pecah. Apa solusinya untuk ini? Ya, salah satu solusinya adalah membuat greenhouse. Buat teman-teman yang belum mempunyai greenhouse, solusinya apa? Ya, untuk teman-teman yang belum mempunyai greenhouse, bila teman-teman melihat ada buah yang crack ataupun pecah sedikit saja, tinggal teman-teman potes dan buang saja. Ya, tidak perlu diharapkan lagi karena pasti akan rusak ya teman-teman ya. Dan ini juga salah satu penyebab buah anggur kita pecah, yaitu pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi. Contohnya seperti urea, NPK, dan pupuk-pupuk vegetatif lainnya. Sedangkan pada saat berbuah, unsur yang sangat diperlukan oleh tanaman anggur kita adalah unsur fosfor, kalium, dan boron. Nah, fosfor apa fungsinya? Fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar agar akar menjadi sehat. Dan apa kegunaan kalium? Kalium berguna untuk mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Sebagai aktivator enzim, sekitar 80 enzim yang aktivitasnya memerlukan unsur kalium dan membantu penyerapan air dan unsur hara dalam tanah oleh tanaman. Dan itulah fungsi dari kalium yang sangat fundamental sekali dalam pembuahan. Dan fungsi unsur boron untuk tanaman yaitu sebagai unsur penting dalam pertumbuhan yang berperan meningkatkan peredaran kandungan gula dan kalsium serta berperan dalam pembungaan dan pembuahan. Duh, ribet banget bahasanya. Intinya boron itu biar buah kita manis, itu aja dah. Ya, jadi nggak perlu pakai gula lagi, nggak perlu pakai sari manis lagi, nggak perlu pakai micin lagi. Jadi tinggal dikasih boron, buah kita akan manis. Anggurnya bun. Merapat sekilo. Kira-kira cantik mana ini? Anggur apa modelnya yang cantikan ini? Bagaimana? Ayo dipoting. Ya, demikian video ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.